Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Sambil mengangkat tangan ya teman-teman. Sekali lagi dengan ketulusan hati. Haleluya. Terima kasih. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia jadikan semua. Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Beri sorak-sorak. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang ajaib, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, anak-anak remaja yang ada. Kami semua dalam keadaan sehat. Terima kasih kalau kami sudah memuji Tuhan. Kiranya pujian kami boleh naik hadirat Allah menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Kau menyempurnakan pujian kami ya Bapa. Kalau tiba saatnya kami akan diisi dengan kebenaran firman Allah. Kiranya firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, anak-anak muda yang ada. Firman-Mu Tuhan menjadi bekal bagi kami, anak-anak muda yang ada. Kami semua butuh firman-Mu. Dan melalui firman Tuhan ini Tuhan, kami semua boleh mengerti dan dimengertikan dengan firman Bapa. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan, memberkati anak-anak-Mu sudah melayani dalam puji-pujian. Bersyukur kepada Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan katakan, amin. Haleluya, silakan duduk rekan-rekan atau adik-adik pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Apa kabar? Gak enak suarane. Apa kabar? Wah, gitu. Harus semangat, ya. Semangat ya. Teman-teman, adik-adik semua semangat. Masa depan kalian, masa depan penuh dengan harapan. Haleluya. Puji Tuhan. Teman-teman, sesuai dengan tema kita pada sore hari ini berjudul tentang respect. Respect itu kalau saya lihat di kamus ya, itu kalau tidak salah katanya begini, menghormati dan menghargai orang lain. Menghormati dan menghargai orang lain. Kurang lebih seperti gitu. Kalian pernah nggak dihormati? Pernah nggak? Kalian pernah nggak dihormati? Maksud nggak ada pernah dihormati? Kalian pernah menghormati nggak? Hah? Pernah. Contohnya respect itu mungkin barangkali seperti gini loh.
menghormati orang lain. Ya boleh seperti gitu ya. Dan boleh dikatakan juga peduli dengan orang lain. Contohnya begini, misalkan kalian suatu saat ataupun misalkan di gereja ini ada, mungkin biasanya begini, rekan-rekan kaum muda, teman-teman ya, biasanya setelah ibadah itu ringkas-ringkas. Tahu ringkas-ringkas? Ringkas-ringkas ini loh, mungkin mengembalikan meja kursi-kursinya dikembalikan. Terus ada yang begini, teman-teman sementara kerja ada yang begini, menengahi sambil sedekap atau ngomong-ngomong lihat HP. Nah, terus ada yang begini, ayo, diwangi, dibantu yuk. Nah, itu salah satu adalah respect teman-teman atau dikatakan atau mungkin boleh dikatakan respon ya, cepat merespon, respect, menghormati. Nah, rekan-rekan kaum muda dikasih oleh Tuhan, menghormati atau boleh dikatakan menghargai itu ada beberapa yang akan saya sampaikan di sini pada sore hari ini. Yang pertama atau rasa hormat kita yang pertama adalah kepada Tuhan. Seberapa banyak sekarang anak-anak muda yang sudah tidak takut kepada Tuhan atau tidak menghormat kepada Tuhan? Saya lihat banyak anak-anak muda ya, di luar sana banyak. Di dalam sini mungkin ada, tetapi saya berdoa adik-adik semua hormat kepada Tuhan ya, hormat kepada Tuhan. Nah, rasa takut kita kepada Tuhan itu adalah satu bentuk respek kita kepada Tuhan. Kita menghormati Tuhan, kita hormati hadirat Tuhan, kita hormati Tuhan itu dimanapun kita berada. Dalam pergaulan rekan-rekan atau teman-teman adik-adik semua, baik di sekolah ya maupun di rumah, di kampung, kalian tetap menghormati Tuhan ya. Dengan cara apa kita menghormati Tuhan? Yang pertama mungkin cara kita menghormati Tuhan atau kita takut kepada Tuhan adalah kita beribadah kepada Tuhan. Saya yakin kalau adik-adik saat ini tidak respect atau tidak menghormati Tuhan, kalian tidak ada di gereja ini. Ya, pasti kalian tidak ada di gereja ini. Kalian tidak beribadah kalau kalian tidak menghormati Tuhan. Berarti salah satu contoh kita respect kepada Tuhan atau menghormati Tuhan adalah kita beribadah. Kita hormat kepada Tuhan. Datang beribadah, dan kalian ini kita menghormati Tuhan. Kita cinta Tuhan, kita sayang kepada Tuhan. Dengan cara yang pertama adalah kita beribadah. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, beribadah itu bukan hanya di gereja saja, tetapi beribadah itu dimanapun kita berada. Iya toh, dimanapun kita berada kita tuh harus ibadah. Nah, ibadahnya kok piye? Apakah kita harus tepuk tangan? Enggak, cara adik-adik, rekan-rekan kaum muda yang dikasih oleh Tuhan, kita setiap hari beribadah ya. Ibadah kita dengan apa? Kita cinta kepada Tuhan, menghormati Tuhan, ya beribadah. Atau beribadah itu gimana? Kalau di luar gereja gimana? Ya beribadah kita ya mungkin di rumah atau di jalan kita, bukan di jalan ya. Kalau di jalan mungkin gini, ya nyanyi. Nah, nyanyi. Ya, nyanyi. Kemudian kalau di rumah kita baca Alkitab atau apa, kita berdoa juga, kita beribadah dengan cara kita beribadah. Beribadah taat pada peraturan itu juga ibadah. Misalkan adik-adik naik sepeda motor, lampu merah disasar aja. Nah, pas disasar moro-moro enek kecelakaan atau gimana, diprit, ada polisi diprit terus ditilang. Omah mundi gini, anaknya sopo. Nah, terus kebetulan nama saya Abraham. Wih, wong Kristen kok melanggar aturan. Nah, berarti kita bukan beribadah. Beribadah kita salah satunya mungkin beribadah kalau di luar di gereja kita taat pada peraturan. Nah, itu cara kita beribadah. Nah, cara kita untuk menghargai atau menghormati Tuhan, syaratnya adalah apa? Berdoa. Banyak. Coba lihat adik-adik.
cara kita menghargai Tuhan ya. Di dalam Amsal 9 ayat 10. Coba dibuka Amsal 9 ayat 10. Oh, bukan Amsal 9. Mazmur 128 ayat 1, sorry. Mazmur 128 ayat 1. Di sini yang saya kenal berapa orang ya? Remaja nih. Dika, terus apa nih? Bintang, Nathan. Siapa nah ya? Dik, baca Dika. Ya. 128 ayat berapa tadi? Ayat 1. Nah, baca Dik, nyaring-nyaring Dik. Ya. Amin. Berbahagialah setiap orang atau anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, kalau rekan-rekan kaum muda ya, teman-teman sekalian mau berbahagia, satu contohnya kita harus takut kepada siapa? Pada Tuhan. Kalau kalian mau berbahagia, pegang itu rekan-rekan. Ya, pegang itu. Kita takut kepada Tuhan, kita akan berbahagia. Kalau kita tidak ingin berbahagia, wes lawanan Tuhan. Tapi resiko ditanggung sendiri. Tetapi kita harus takut kepada Tuhan supaya hidup kita berbahagia. Punya enggak cita-cita kalian itu punya cita-cita enggak berbahagia? Ada enggak yang cita-citanya enggak berbahagia? Angkat tangan kalau ada. Semua berbahagia, cita-cita. Wah, nanti kalau saya sudah lulus sekolah, ya, saya mau bekerja, kemudian mengumpulkan uang, menyenangkan orang tua, ya, membahagiakan orang tua, ya. Terus saya akan membeli ini, membeli itu supaya hidup saya bahagia. Nah, kalau kita mau seperti itu, bahagiaan kita terwujud, yaitu kita harus takut kepada Tuhan, ya. Pertama, takut kepada Tuhan. Ya, jadi kita harus takut kepada Tuhan. Nah, rekan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa contoh orang yang takut pada Tuhan di Alkitab ini. Sebenarnya banyak, tetapi saya mau ambil 3 aja. Abraham, dia takut atau menghormati Tuhan dengan salah satunya dia waktu Tuhan meminta dia keluar dari negerinya, Ur Kasdim, dengan suatu negeri yang tidak tahu arahnya kemana. Dengan tidak tahu tujuannya kemana. Tetapi karena itu firman Tuhan, keinginan Tuhan, ya, dan dia menghormati Tuhan, dia ikut perintah Tuhan, dia ikut apa yang Tuhan mau. Keluar dari Ur Kasdim, ya, keluar. Dia bawa istrinya, bawa kambing ternak dan sebagainya, hartanya dibawa keluar dari Ur Kasdim dengan tujuan yang dia tidak tahu kemana. Tetapi dia yakin percaya Tuhan pasti menolong. Oleh karena apa? Karena dia menghormati Tuhan. Ternyata rekan-rekan kaum muda, ya, Tuhan membawa dia ke suatu tanah yang dijanjikan, ya, yang diberkati oleh Tuhan, ya. Nah, rekan-rekan kaum muda, ini adalah satu contoh Abraham, dia menghormati Tuhan, dia turut apa yang Tuhan mau, ya. Dia keluar dari negaranya atau negerinya Ur Kasdim itu ke suatu negeri yang tidak tahu kemana arah tujuannya, tetapi dia nurut kepada Tuhan, dan olehnya Abraham ini diberkati Tuhan luar biasa, ya, berkati Tuhan luar biasa, ya. Di situ dikatakan kalau firman Tuhan, rekan-rekan sudah membaca firman Tuhan ini, tidak punya anak. Ya, sampai umur 100 tahun baru Tuhan punya anak. Padahal Tuhan sudah berjanji keturunanmu akan seperti bintang di langit, akan seperti pasir di tepi laut. Tapi mana sampai umur 100 tahun baru Tuhan menepati janjinya. Kesabarannya luar biasa, ya, sabar menanti janji Tuhan. Abraham imannya teruji. Setelah punya anak Ishak, ya, kemudian Tuhan minta lagi, korbankan anakmu. Ya, karena Abraham ini menghormati Tuhan, dia korbankan anaknya. Pada saat dia akan mempersembahkan anaknya Ishak, Tuhan jawab, Tuhan mengomong, sudah, jangan korbankan itu, ya, ganti dengan domba yang Tuhan berikan. Karena apa di sini? Karena apa? Abraham turut atau hormat kepada Tuhan.
Yang kedua adalah Musa. Musa juga turut atau hormat kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dia hidup di Mesir dengan suatu kehidupan yang luar biasa. Dia di sana hidup dengan harta atau makanan yang berlimpah ruah, dengan suatu posisi yang dihormati sebagai anak raja, ya. Nah, diangkat sebagai anak raja di Mesir, ya. Tetapi suatu saat dia dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena Musa menghormati Tuhan, dia bawa bangsa Mesir keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, dalam perjalanan mereka bukan perjalanan yang baik, perjalanan yang enak, ya, tetapi perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa ini, perjalanan mereka penuh dengan liku-liku cobaan yang luar biasa. Ya, perjalanan mereka bukan dengan jalan naik Mercy, ya, bukan naik Arpad, bukan juga naik Avanza, enggak. Mereka melaku sikil, ya, kesel enggak. Mereka berjalan kaki di padang gurun, ya, di tengah panas terik. Tuhan pelihara dengan ada tiang awan. Di pada saat malam hari dengan kedinginan yang luar biasa, Tuhan pelihara dengan tiang api. Apakah Tuhan mereka juga mereka kelaparan? Tidak. Tuhan pelihara setiap hari dengan mana, dengan burung puyuh dipelihara mereka. Demikian juga rekan-rekan, adik-adik sekalian, kalau kita hormati pada Tuhan, kehormat kepada Tuhan, kalian enggak kaliren, ya. Saat ini ada yang merasa lapar enggak? Hah? Ada yang lapar? Ada yang lapar podo, saya juga lapar, ya. Kalian enggak merasa khawatir, ya, karena apa? Selalu dalam pemeliharaan Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Nah, yang selanjutnya adalah Daud. Kalau kita lihat kehidupan Daud ini selalu dikejar-kejar oleh Saul, ya. Dimanapun Daud berada dikejar terus oleh Saul. Apakah Daud putus asa? Ya, tidak. Apakah Daud merasa takut? Takut, iya. Tetapi karena dia punya Daud menghormati Tuhan, ya, dia menghormati Tuhan, Tuhan tetap menjaga Daud. Ya, Tuhan tetap menjaga Daud. Hingga suatu saat Daud diangkat menjadi raja. Dan dalam kehidupannya menjadi raja, apakah enak? Ternyata tidak enak. Karena apa? Karena anaknya memberontak, ya, Absalom, ya, memberontak kepada Daud, ya, sehingga Daud harus dikejar-kejar oleh pasukan Absalom. Dia keluar dari kerajaannya, dia lari meninggalkan kerajaannya. Hidup Daud tidak enak. Waktu dia masih mengembara dikejar-kejar oleh Saul, capek, iya, takut, iya, tetapi dia hormat kepada Tuhan. Ternyata Tuhan pelihara Daud sehingga suatu saat Tuhan angkat Daud menjadi raja. Demikian juga rekan-rekan kaum muda, kalau kita takut dan kita menghormati Tuhan, suatu saat kalian akan menjadi orang yang berhasil. Amin. Yang cewek nggak mau jadi orang berhasil, ora popo. Ya, rekan-rekan kaum muda, kemudian kita tetap harus hormat dan takut kepada Tuhan. Kepada siapa lagi kita hormat? Kita respect, tunjukkan respect kita kepada siapa lagi? Kepada orang tua atau sesama. Kalian harus takut kepada orang tua atau hormat kepada orang tua kalian, ya. Orang tua kalian sudah melahirkan kalian, mendidik kalian dari bayi ceprot sampai saat ini tetap dijaga atau dirawat oleh orang tua. Kalau kalian tidak menghormati orang tua kalian, kebacut, kalian akan menjadi anak durhaka. Tetapi pada sore hari ini kalian menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang juga menghormati orang tua. Kalian akan menjadi orang yang berhasil. Masa depan kalian akan cerah. Kita buka, ya. Kita buka di dalam Markus 12 ayat 31. Markus 12 ayat 31, menghormati sesama, ya. Sesama itu salah satunya juga orang tua. Dibaca, Bintang, baca Bintang. Ayo Bintang. Matius 12 ayat 31. Matius 12 ayat 31.
Ini aja, Lukas 6 ayat 31 aja. Lukas 6 31 ya, Lukas 6. Lukas 6 ayat 31. Sampai 32 ya. Ya, sampai situ aja. Nah, di ayat 31 begini. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kita berbuat, apa yang kita berbuat, kita menghormati sesama mereka. Ya, kalau kita mau dihormati, kita harus menghormati dahulu. Ya, kalau kita mau dihargai, kita harus menghargai dahulu sesama kita. Kalau kita mau disakiti, apakah kita menyakiti dahulu? Tidak. Ya. Apa yang Tuhan mereka mau perbuat dalam kehidupan kita, kita harus berbuat kepada mereka apa yang seperti yang mereka berbuat dalam hidup kita. Nah, jadi begini rekan-rekan kaum muda, remaja yang ada dikasih oleh Tuhan, kita menghormat. Kalau kita mau dihormati, kita harus menghormati dahulu. Demikian juga itu sesama kita ya. Nah, saya katakan tadi kepada orang tua kita. Contohnya kepada orang tua kita. Hormati mereka, hargai mereka. Apapun yang mereka mau, hargai mereka. Apakah orang tua kita punya rencana yang jelek kepada kita? Tentu tidak. Orang tua selalu punya rencana yang baik kepada anak-anaknya. Ya, nah dan juga begini. Contohnya kalian menghargai orang tua, menghormati orang tua. Contoh begini. Kalian di rumah ambillah hati orang tuamu. Contohnya begini. Ambil hati itu nyapu, ya, nggak disuruh nyapu. Ya, cuci piring, bantu cuci piring, itu sudah kalian menghormati orang tuamu, menghargai orang tuamu. Ya, kemudian mungkin nyuci baju sendiri, kalian sudah menghargai orang tuamu. Ya, kalian sudah menghormati orang tuamu. Apakah sampai sekarang orang tuanya nyuci baju kalian? Ada ya, masih ada ya. Ya, nah itu coba lihat orang tuamu sampai sekarang masih mereka mencuci baju untuk kalian. Ya, kalau kalian nggak menghormati, kebacut ya, hormat kepada mereka ya, hargai mereka sebagai orang yang sangat dan patut kita hargai, kita hormati. Kemudian kepada siapa? Sesama kita, kepada guru ya, kepada guru kalian juga harus hormat, menghargai. Jangan seperti kalau sekarang viral ya, muridnya nantang gurunya. Kalian pernah lihat toh? Pernah ya, lihat ya. Muridnya nantang gurune, ngajak duel. Bukan hormat lagi kalau saya jadi gurune, wes tak buang di laut, ya, tak buang di laut. Enggak boleh seperti gitu, ya. Ya, guru adalah digugu dan ditiru, ya, dihormati. Mereka dihormati, ya, dihormati. Kalau zaman kami, guru pada waktu mereka dulu kan belum, mungkin guru tuh masih naik sepeda motor lah, paling sepeda motor bebek yang tua gitu, gitu. Nah mereka parkir, kami itu datang menyambut mereka, ya, membawa tasnya, kemudian dibawa ke kelas, ya, datang cium tangan, salaman cium tangan pada guru. Kalau sekarang guru ini teko Melayu, ya, Melayu, ya. Itu kan sampai sekarang. Tetapi saya akan percaya kalian anak-anak muda, rekan-rekan remaja yang dikasih oleh Tuhan, hormati gurumu. Ya, guru memberi ilmu kepada kita bukan hal yang mudah. Ya, mereka mengorbankan ilmunya dan memberikan kepada kita, itu suatu hal yang luar biasa. Pahlawan tanpa jasa itu adalah guru. Nah, kepada siapa lagi kita harus menghormati? Yang sudah saya katakan tadi juga kepada orang tua di atas kita, kakak, ya, kakak kita, kemudian nenek, kakek,
Pokok orang yang sudah tua di atas kita harus hormati mereka, menghargai mereka, ya. Nah, dan banyak sesama kita banyak yang kita hargai. Nah, itu saja. Kemudian yang juga yang nggak kalah dari semua itu, selain menghormati Tuhan, menghormati sesama, kemudian yang terakhir adalah menghormati diri sendiri. Seberapa banyak anak-anak muda yang sekarang tidak bisa menghargai atau menghormati diri sendiri. Dengan melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, dengan mereka seolah-olah menyakiti hidup mereka sendiri. Ya, tidak menghargai diri sendiri. Contohnya apa? Ya, banyak. Contoh, mereka tidak menghargai atau menghormati diri sendiri, berbuat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Merokok, merokok itu tidak menghargai diri sendiri, tidak menghormati diri sendiri. Mabuk-mabukan apalagi terlebih itu, ya. Kemudian narkoba, ya, itu tidak menghormati diri sendiri. Kalian tahu, kita ini adalah bait Allah, ya. Tubuh kita ini bait Allah. Kemudian kita kotori dengan hal-hal yang cemar. Kemudian apakah Tuhan diam saja? Tidak. Tuhan akan marah, ya. Tuhan akan marah. Jangan begini. Kita punya rumah, ya, rumah orang tua kita, ya. Rumah orang kita. Kalau dikotori oleh orang lain, kita sakit hati enggak? Sakit hati orang? Sakit. Apalagi itu, demikian juga Tuhan. Ya, demikian Tuhan. Kalau Tuhan punya bait Allah dikotori dengan hal-hal yang tidak baik, Tuhan marah. Rekan-rekan remaja yang dikasih oleh Tuhan, mari kita jangan tidak merespek kepada diri sendiri, tapi kita harus respect atau menghormati diri sendiri. Dengan apa? Dengan banyak hal yang dengan cara kita menghormati diri sendiri, banyak hal. Contohnya apa? Ya contohnya itu tadi seperti yang pertama mungkin saya katakan, kita berbuat kebaikan itu membuat hidup kita atau itu sama dengan menghargai diri sendiri. Ya. Kemudian kita merawat diri, mempercantik diri, itu baik. Baik, berarti kan cinta dengan diri sendiri. Ya. Kemudian kalau sakit minum obat, itu berarti kalian cinta dengan diri sendiri, menghormati diri sendiri. Kalau sakit masa dijarne, ya. Sakit masa dijarne kan enggak ya. Sakit pasti diobati, ya. Karena apa? Karena saya menghargai diri saya sendiri. Karena apa? Karena saya hormat dengan diri saya sendiri. Kalian contoh kecil ya, kalian mandi itu loh. Kalian tuh menghargai diri sendiri, hormat pada diri sini. Coba kalian enggak mandi, telung dino coba lihat. Mlaku keluar dari rumah, neng toko ataupun pas blonjo, apalagi sekolah, kalian akan dijauhi. Ambune maaf, ambune seperti gitu. Karena apa? Karena kalian tidak menghargai diri sendiri, menghormati diri sendiri. Oleh sebab itu rekan-rekan kaum muda, hormatilah dirimu. Hormatilah diri sendiri, hargai diri sendiri. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kalau ciptaan Tuhan ya tidak dijaga, tidak dirawat, kira-kira yang punya itu marah apa enggak? Jangan yang punya, yang ditempati ini loh, kita ini loh. Kita merasa senang atau bahagia, ya kan enggak. Tetapi kita tetap merawat hidup kita, merawat diri kita. Terlebih selain jasmani, kita harus merawat rohani kita. Itu yang sangat perlu. Dengan kita cara menghormati Tuhan, menghormati sesama, menghormati diri sendiri, ada enggak tantangan? Ada, banyak tantangan. Contoh tantangannya itu adalah prasangka buruk. Nah, prasangka buruk ini adalah satu tantangan bagi kita untuk kita menghormati Tuhan atau menghormati orang tua, orang lain, atau menghormati diri sendiri. Prasangka buruk, ya, prasangka buruk. Berpikiran yang tidak baik kepada seseorang, kepada Tuhan terlebih. Itu adalah tantangan kita untuk
kita tidak menghormati Tuhan, menghormati orang tua, orang lain atau diri kita. Nah, kemudian yang kedua adalah iri hati. Ya, iri hati juga adalah tantangan kita atau penghalang kita untuk kita menghormati Tuhan, menghormati sesama dan menghormati di sini. Karena apa? Iri hati ini sangat-sangat berbahaya. Ya, lihat koncone berhasil, iri hati. Lihat temannya punya ini, punya itu, iri hati. Kalau kalian sudah memendam rasa iri hati ini dalam hidup, dalam diri kalian, dan itu kalian simpan, dan suatu saat itu akan timbul atau keluar dan meledak, dan kita akan binasa. Kalau sudah meledak dan itu, kita yang rugi kita. Nah, yang rugi kita. Akhirnya apa? Kita punya rasa dendam, kita punya rasa sakit hati, kita punya rasa kepada orang lain, kepada Tuhan, kepada diri kita sendiri. Karena apa? Kita iri hati melihat orang lain seperti itu. Kita buang itu semua. Yang selanjutnya apa? Yang membuat tantangan untuk kita tidak menghormati orang, menghormati Tuhan adalah sombong. Sombong itu juga halangan bagi kita untuk kita menghormati sesama, menghormati Tuhan. Loh, kok sombong? Kok sombong itu menghalangi kita untuk menghormati Tuhan? Iya. Karena kita rasa sombong, kita tinggi hati, kita merasa bisa, ya, kita merasa sukses, kita merasa wah tanpa aku mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tanpa aku ya ternyata aku bisa begini, ya, walaupun aku nggak beribadah aku bisa, walaupun aku nggak beribadah aku juga tetap sehat, gini, sombong. Ingat, kesombongan itu akan menjatuhkan diri kalian. Jangan sampai sombong, ya, jangan sampai sombong. Kalau kita sombong kita akan jatuh. Nah, itu adalah juga salah satu penghalang kita atau tantangan kita untuk menghormati Tuhan. Oleh sebab itu rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kita buang hal-hal seperti itu. Saya sudah sampaikan kepada kakak-kakak kalian pemuda, ya, dalam ibadah pemuda dulu beberapa waktu yang lalu saya katakan mereka, orang yang menjadi satu penghalang orang tidak bisa berbahagia itu apa? Banyak ternyata. Banyak saya sampaikan kepada mereka, ya satu-satunya mungkin ya iri hati itu, dendam, ya, prasangka buruk, banyak itu juga membuat orang tidak bisa berbahagia. Nah, dan ini rekan-rekan kaum muda, kalau kita tetap terus kita pendam dalam hati kita pelihara, kemudian itu semua terus berakar dalam kehidupan kita, ya. Kalau sudah berakarnya berakar yang buruk loh, ya, bukan hal yang baik, berakar. Kita akan sia-sia hidup kita atau pelayanan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita buang itu jauh-jauh, kita tinggalkan itu semua, kita tinggalkan kesombongan, iri hati, pikiran yang negatif dan lain sebagainya, dendam, kemudian punya akar pahit, kita buang itu semua. Teman-teman punya akar pahit enggak dengan temannya? Akar pahit itu apa toh, Om? Ya, akar pahit itu seperti gini. Aku sudah enggak senang dengan orang itu. Saya sudah enggak senang dengan teman. Mungkin kalian suatu saat pernah disakiti oleh teman kalian, ya. Kemudian sakit itu kalian pendam terus sehingga timbul timbul sakit hati dan juga menjadi akar pahit. Setiap kali melihat orang itu, teman kalian yang menyakiti itu, rasanya sakit hati saya. Ya, itu adalah akar pahit. Kalau kalian pendam lama-lama, kalian rugi, yang sakit kalian, ya. Dan orang yang merasa itu enggak merasa yang kalian rasa merasa kalian punya rasa akar pahit pada orang itu, dia enggak merasa, ya. Enggak merasa saya, tetapi yang merasa adalah kita. Yang rugi siapa? Kita. Mereka suka cita, muji Tuhan, wah loncat. Tetapi karena kalian punya akar pahit kepada teman kalian, tepuk tangan seperti gak ada apa-apanya. Yang rugi siapa? Kita. Nah, karena kita rugi, akhirnya berakibat yang fatal dalam hidup. Oleh sebab itu rekan-rekan, buang itu semua. Kita buka mata hati kita buka hidup kita yang mata rohani kita, ya, supaya kita dapat melihat hal-hal yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Nah, rekan-rekan kaum muda, dari inti semua itu adalah menghormati adalah aspek penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Menghormati adalah aspek penting bagi kita anak-anak Tuhan,
ya. Anak-anak remaja yang sore hari ini menghormati atau rasa hormat kepada Tuhan, kepada sesama, kepada diri kita sendiri adalah hal yang penting yang harus kita punya, yang harus kita jaga sehingga kehidupan kita akan kalau itu kita masukkan dalam hati kita dan itu akan berakar yang kuat, kemudian bertumbuh dan menghasilkan buah yang luar biasa. Ya, karena apa? Karena kita menghormati Tuhan dengan takut dan gentar. Karena kita menghormati sesama kita dengan rasa hormat kepada mereka. Karena kita juga hormat kepada diri sendiri, kita menjaga hidup kita, menjaga kita dari pergaulan yang buruk, ya, menjaga hidup kita dari hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, tetapi mengisi hidup kita, mengisi dengan hal-hal yang rohani. Itu yang Tuhan mau, itu akan senantiasa terus berakar dalam kehidupan kita dan kita akan selalu melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa dan hidup kita akan berdampak. Dampaknya bukan kepada diri kita sendiri saja, tetapi kepada orang lain. Ya, mereka dapat melihat dampak kita. Nah, dampaknya bukan dampak yang pahit yang mereka rasakan, tetapi dampak yang manis. Mereka merasakan, ternyata mereka temanku sudah berubah. Temanku mereka sudah nggak begini lagi, sudah nggak begitu lagi. Temanku sudah, saya lihat wajahnya sudah berbinar-binar, wajahnya sudah berbahagia, nggak merengut terus. Ya, jangan dia merengut ya. Ayo ketawa. Wah, kita tegang iki. Tegang iki. Jangan tegang, ya jangan tegang. Ayo semangat teman-teman, semangat. Nah, jadi sekali lagi rekan-rekan kaum muda, firman ini sederhana, tetapi yakin percaya berdampak luar biasa. Kalau kita simpan dalam hati kita dan kita tanam hari, kita sirami terus dengan firman Tuhan, sirami terus dengan hal-hal yang baik dan sirami terus dengan kita dengan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sirami terus dengan kebenaran firman Tuhan dan lain sebagainya. Itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis. Nah, dinikmati orang-orang sekitar kita, oleh orang tua kita, keluar dari tempat ini, pulang di rumah, sudah dengan hati yang beda. Ya, mungkin dalam berdatang ke rumah Tuhan atau sore hari ini datang ke gereja dengan wajah yang biasa-biasa saja, nanti pulang ke rumah dengan wajah yang luar biasa. Ya, wajahnya yang luar biasa, wajah yang penuh dengan senyuman. Waktu kita datang atau keluar dari rumah ditanya oleh orang tua kita, Dok mau kemana? Menengahi. Dok, mau kemana? Diam saja. Tetapi kita pulang sore hari ini, pulang ke rumah, masuk ke dalam rumah dengan wajah yang luar biasa. Karena kita akan dirubah. Kita dirubah hati kita, ya, hati kita dirubah dengan hal yang baru, dengan firman Tuhan. Ya, sekali lagi teman-teman, rekan-rekan remaja yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi sore hari ini boleh menguatkan hidup kita. Pegang terus firman Tuhan ya. Hormati Tuhanmu, hormati orang sesama kita, hormati diri sendiri. Ya, mulai hari ini, saat ini, ketiga hal itu kalau ada dalam kehidupan kita, kita boleh menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdiri semua yuk. Singer silakan maju. Tuhan inilah hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang. Amin Yesus.
bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku. Amin Yesus. Ku serahkan padamu. Haleluya. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami Jadikan kami terang-Mu ya Tuhan. Haleluya. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidup. Bagimu ya Tuhan, seluruh hidup kami ya Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kalau apa yang kita doakan, apa yang kita minta didengar oleh Tuhan.